Hai, like, comment, and subscribe this channel. Thank you. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita ketemu lagi dengan topik bahasan kita tentang recount text. Nah, apa itu recount text? And how about the generic structure in the text? And how about the language features? Oke, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang recount text. So, in this video, we gonna learn about 3 things. The first one is meaning. The second one, generic structure. And the last one, language features. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara detail tentang arti dari recount text, struktur teksnya, dan struktur kebahasaannya. Now, check out the first. Meaning. Apa sih itu recount text? Nah, terlihat di layar, recount text is a kind of text that tell us about our or someone's experience. It happens in the past. Nah, Ananda, jadi recount text itu adalah salah satu jenis teks yang menceritakan tentang pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Dan pastinya pengalaman ini itu sudah terjadi di masa lalu, tetapi kita ceritakan kembali seperti itu. Sampai di sini Ananda paham? Tentu ya. Oke, now we come to the second part in recount text. Kita masuk lagi ke bagian kedua dari pembahasan di video ini, yaitu tentang generic structure. Struktur teksnya seperti apa? Nah, di sini sudah terlihat yang pertama itu orientation. The second one is event. The third one is reorientation. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu orientation? Wow, tulisannya pelan sekali ya. Nah, Orientation ini adalah bagian awal dari sebuah teks, di mana pada bagian ini kita bisa menemukan 5W1H. Masih ingat kan 5W1H? Nah, berikutnya kita masuk ke event. Apa sih itu event? Nah, event ini adalah list of activities. Adalah daftar kegiatan atau daftar peristiwa yang dialami oleh si empunya pengalaman. Seperti itu. Jadi tadi di orientation ada 5W1H, and then di event ada list of activities-nya. Nah, bagaimana dengan reorientation? Oke, siapa yang udah bisa menebak kira-kira reorientation ini membahas tentang apa ya? Iya, benar sekali. Reorientation adalah conclusion atau bagian kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Dari pengalaman yang sudah disampaikan tadi di awal, seperti itu. Dah, Ananda sampai di sini pasti sudah bisa mengerti ya. Oke, sekarang we come to the third part. Bagian ketiga dari recount text. Ya, kita akan mengenal struktur kebahasaan dari sebuah recount text ini apa-apa aja. Oke, let's see the first. Lihat yang pertama. Nah, recount text itu
dia menggunakan yang namanya past form. Apa aja? Bisa menggunakan simple past, bisa menggunakan past continuous, bisa menggunakan past perfect, atau menggunakan past perfect continuous. Nah, itu dia jenis tenses yang digunakan pada recount text. Okay, let's see the second one. Dia menggunakan temporal sequence. Nah, contohnya seperti apa? On Saturday, on Monday, on Sunday, dan sebagainya. Nah, Ananda pastinya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan temporal sequence. Okay, now we come to the third one. Jadi, recount text itu fokus on specific participant. Nah, jadi dia fokus kepada orang yang khusus gitu, pelaku khusus pada cerita tersebut. Seringnya recount text itu menggunakan subjek I, di mana I refers to si penulis cerita. Bisa jadi yang punya pengalaman, seperti itu. And the fourth, recount text dia menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contohnya, ada then, ada before, ada after, dan sebagainya. Ada banyak sekali jenis conjunction yang digunakan pada jenis teks ini. And the fifth, recount text menggunakan action verb. Contohnya, ada when, ada stayed, ada climb, and so on. Nah, inilah kira-kira language features atau struktur kebahasaan dari recount text. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut kepada contoh dari recount text. Nah, take a look of this. The example of recount text. Kita baca sama-sama ya. My bad experience. Last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that, I woke up late. Jadi, ini judul recount text-nya itu adalah tentang pengalaman burukku, gitu. Dimana si penulis dia telat bangun dikarenakan dia keasikan main PS semalam. I woke up about 6:30 a.m. and the class would be begun at 7 a.m. I ran to the bathroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day I did not do that. Jadi dia bangunnya pukul 6:30, sementara sekolahnya atau kelas paginya itu akan dimulai pukul 7. Jadi dia buru-buru ke kamar mandi untuk segera mandi. Biasanya nih pagi-pagi dia selalu sarapan sesudah mandi, tetapi hari ini dia tidak sarapan. Ya kita udah tahu lah ya alasannya ya kenapa dia tidak sarapan, karena dia buru-buru seperti itu. Oke, kita lanjutkan. I always went to school by my motorcycle, but in that day I forgot where I put the key. So I went to the school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school at 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher had stood in front of the class to teach. I entered to my class, and of course, my teacher was angry to me because I came late. Nah, jadi si penulis ini bercerita bahwa biasanya dia ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi hari itu, dia lupa di mana dia menaruh kunci motornya. Jadi,
dia pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi umum. Sehingga ini akan memakan waktu yang lebih lama. Sesampainya di sekolah, dia berlari ke dalam kelas dan dia melihat bahwa gurunya sudah berdiri di depan kelas dan sudah siap untuk mengajar. Dia masuk ke dalam kelas dan tentu saja gurunya marah karena dia terlambat. Oke, endingnya seperti apa? It was my bad experience and I hope I would not do that again. Nah, itu akhir ceritanya di mana dia merasa bahwa ini adalah pengalaman yang paling buruknya dan dia berharap hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Oke, paham ceritanya? Dah Ananda, itulah tadi video pembelajaran kita tentang recount text di mana kita sudah membahas semuanya secara sederhana dan semoga Ananda bisa memahami materi ini. Dan Ananda, semoga video ini tetap bermanfaat untuk bisa mendampingi Ananda belajar di tengah pandemi. Oke, sekian dari teacher kali ini. Tetap semangat belajarnya, yakinlah Ananda bisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. Bye!